Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Saat ini saya sedang berada di Hotel Country Heritage yang ada di Jalan Nginden Intan Utara nomor 7 Surabaya. Dan saya sudah bersama dengan seorang bintang tamu spesial. Masih muda tapi masih punya semangat dan kiprah luar biasa untuk menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang anak muda zaman now yang luar biasa. Kita langsung sapa. Ada Mas Arya Seno Bagaskara. Apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Baik, ya. Panggilannya apa nih? Seno, saya Seno. Mas Seno ya? Seno aja. Waduh. Ini saya dengar ya, Mas Seno ini anak muda zaman now, punya aktivitas yang segudang, bejibun, prestasinya juga banyak. Nah, ini saya heran ini. Gimana tuh awal ceritanya? Kok sampai bisa tertarik dengan hal-hal yang mungkin bagi anak muda zaman now sekarang itu, aduh itu kok terlalu serius gitu ya? Gimana awal ceritanya? Mbak. Saya itu berapa tahun terakhir kan istilah zaman now itu jadi populer ya. Kemudian saya punya satu pemikiran dengan teman-teman, kita ini awak dewi ini bukan kids zaman now. Kita bukan ini ya? bukan kids zaman now. Kita ini kids zaman next. Zaman jadi next. Oh, tidak okay. Berhenti pada kekinian. Nilai kekinian. Tidak juga terjebak pada nostalgia masa lalu, tapi kita berpikir dan mempersiapkan untuk masa depan. Jadi berpikir kita harus betul-betul visioner dan kita harus mulai merintis itu mulai dari sekarang. Nah, itu yang jadi motivasi dan inspirasi saya bersama juga saat saya mengajak dan menggerakkan kawan-kawan bahwa masa muda kita tidak akan tergadaikan apabila kita melakukan hal-hal yang dianggap teman-teman lainnya mungkin dikiranya nyeleneh, nyentrik gitu ya, mau betul. Masuk ke masyarakat, berkomunitas, berorganisasi, membantu dan peduli terhadap sekitar. Hal seperti itu saya yakin tidak akan menukar masa muda kita, karena saya sudah merasakan betul. Saya tetap merasakan riang gembiranya jadi anak muda, saya tetap merasakan punya teman-teman banyak, punya banyak sahabat, malah semakin banyak orang yang bisa saya temui, dan di saat yang sama juga bisa berkontribusi untuk lingkungan. Jadi saya kira itu jadi motivasi awal saya. Luar biasa ya ini ya. Biasa sebenarnya, di luar ya. Oh biasa di luar ya, oh, benar. Mas Seno, ini ngomong-ngomong ya, kalau kita bicara dari sisi akademis, ini saya penasaran sebenarnya Mas Seno ini masih sekolah kah, kuliah kah, atau udah lulus kah, atau gimana sih sebenarnya? Saya baru lulus dari SMA 5 Surabaya. Dulu saya ambil jurusan sosial, jadi memang karena saya dari SMP, saya merasa bahwa memang lebih cocok di sosial daripada di eksak. Kemudian saya sekarang sedang akan meneruskan kuliah, ambil jurusan ilmu politik. Wow, ini luar biasa nih. Dari gaya bahasanya itu beda gitu loh. Aduh. Iya. Ini saya dengar ya, Mas Seno juga aktif ya di Aliansi Pelajar ya. Betul ya. Bahkan sebagai foundernya, betul nggak sih itu Mas Seno? Gimana sih awal ceritanya itu Mas? Itu pada waktu kalau nggak salah 3 tahun lalu. Itu saya bikin dengan teman-teman pelajar di Surabaya yang namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Apa itu Aliansi Pelajar Surabaya? Itu tempat untuk teman-teman, terutama untuk ketua organisasi, ketua OSIS, ketua MPK di berbagai macam sekolah di Surabaya negeri dan swasta. Kita berhimpun di situ untuk memberikan masukan-masukan dan ide yang membangun untuk pemerintah berkaitan dengan pendidikan dan kepemudaan. Nah, di sisi yang lain kita juga berusaha untuk berkarya nyata di lingkungan sekitar dengan mengadakan taman baca, dengan mengadakan sosialisasi anti narkoba dan lain sebagainya ke kampung-kampung, ke taman-taman, ke TBM-TBM yang mengajak teman-teman semua, terutama pelajar pada waktu itu untuk berkontribusi aktif dalam lingkungan sosialnya. Nah, sekarang saya sudah bukan pelajar, makanya saya tidak bisa bertahan di organisasi tersebut. Saya regenerasikan teman-teman kader-kader saya yang sekarang meneruskan. Sekarang saya melanjutkan di Kampus Pemuda Surabaya. Saya ngajak ngumpul teman-teman dari berbagai elemen pemuda, Karang Taruna, kemudian dari teman-teman KNPI, teman-teman organisasi kampus, kemudian teman-teman Cipayung dan lain sebagainya, teman-teman GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GMKI, PMKRI, untuk berkumpul bersama-sama untuk membahas kota Surabaya dan berbuat sesuatu untuk kota Surabaya.
Wow, keren banget. Saya penasaran, sebenarnya momen apa sih yang membuat Mas Seno ini tergerak untuk membuat satu organisasi kepemudaan pada waktu itu? Yang Ada momen khusus nggak? Yang aliansi pelajar dulu dong, dari awal ya. Nah, ini pas pertanyaannya. Iya. Waktu itu sebenarnya ada undang-undang baru, Pak. Undang-undang itu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apa itu, kenapa kok ada kaitannya dengan pemuda? Karena pada waktu itu ditulis bahwa untuk pendidikan setingkat SMA dan SMK, pendidikan menengah setingkat SMA dan SMK, yang awalnya dikelola oleh kabupaten kota diserahkan kepada pemerintah provinsi. Nah, beberapa daerah seperti di Surabaya misalnya, dulu berhasil mengalokasikan dana yang cukup untuk menggratiskan sekolah. Nah, pemerintah provinsi sepertinya belum siap. Dan saya berusaha untuk memberikan masukan kepada provinsi, juga kepada pemerintah pusat. Saya mengumpulkan 33.130 pucuk surat tulis tangan dari teman-teman pelajar SMP dan SMA Surabaya. Oh, gimana itu cara mengkoordinasikan segitu banyaknya, gimana? Lewat teman-teman ketua OSIS. Jadi cukup aja ketua OSISnya saya ajak ketemu. Mereka yang bergerak di sekolah masing-masing. Terkumpul sekian banyak. Target awal kita hanya 10.000. Ternyata 3 kali lipat lebih. Akhirnya kita bawa ke Jakarta dan bahkan dibantu dan diantar oleh Bu Wali Kota pada waktu itu. Akhirnya bertemu dengan Pak Sekretaris Kabinet dan dari situ asal mulanya untuk kita membentuk namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Nah, jadi memang ada momentum khusus. Nah, momentum itu yang membuat ada alasan untuk kami bisa berkumpul dan berhimpun. Jadi dari momen sekolah yang nggak gratis itu ya? Iya, kita berusaha mengkritisi. Jadi tujuannya memang untuk membangun karena kita yakin bahwa pasti baik pemerintah provinsi, pemerintah kota itu hanya masalah kehendak politik saja, political will saja untuk bagaimana bisa mengelola pendidikan secara maksimal. Nah, kami berusaha untuk memberikan atau mendorong gagasan-gagasan yang sekiranya bisa membangun untuk pembangunan dan pengembangan itu. Waktu itu berapa orang anggotanya? Masih ingat nggak? Saya kalau dari ketua OSISnya saya kurang jelas berapa, banyak sekali dulu penggerak, tapi penggerak intinya ya paling cuma maksimal 15 sampai 20 orang. Itu penggerak inti pada waktu itu. Tapi hampir setiap ketua OSIS kita kumpulkan sampai akhirnya jadi Aliansi Pelajar Surabaya. Sekitar 150 ketua OSIS dan ketua organisasi di Surabaya berada di situ. Hanya ketua Surabaya ya. Oh, oke. Nah, setelah tadi isu tentang Undang-Undang Nomor 23 ya, tahun 2014 tadi, kemudian ibaratnya menyampaikan aspirasi kan ke pemerintah pusat. Adakah kegiatan lainnya yang dinaungi oleh Aliansi Pelajar Indonesia? Ya, Surabaya ya. Ya, Surabaya, betul. Ya itu tadi saya sampaikan, kita ke TBM, kita ke Taman Baca, kita ke kampung-kampung, kita sosialisasi anti narkoba dan sebagainya. Kemudian waktu PPDB, penerimaan peserta didik baru, kita ikut mengawal, gitu ya. Ada masukan-masukan atau kritik dari masyarakat berkaitan dengan sistem zonasi, kita ikut. Yang kemarin kisruh zonasi juga ikut berperan juga ya? Itu yang apa itu perannya Aliansi Pelajar Surabaya di situ? Kami menggerakkan di Surabaya pada waktu itu. Jadi Surabaya itu kan orang-orang tua muridnya pada heboh dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya dan kawan-kawan Aliansi Pelajar Surabaya ngajak kumpul teman-teman pelajar untuk apa? Untuk bikin agenda audiensi dengan DPRD Jawa Timur. Karena yang mengelola kan pemerintah Jawa Timur sekarang. Kami bertemu dengan DPRD Jawa Timur, membuat kajian, kita berikan masukan pada mereka. Akhirnya pada waktu itu satu Jawa Timur akhirnya ikut terpusat di Surabaya untuk masalah semua ya waktu itu ya. Saya ingat betul waktu itu saya banyak bergerak di medsos sebetulnya, medsos saya pribadi untuk menyuarakan tentang persoalan zonasi. Itu sampai ramai sekali. Traffic Instagram saya pada waktu itu kalau nggak salah sampai 1 juta view pada waktu itu. Berkaitan dengan zonasi itu, jadi memang waktu itu sangat ramai. Nah, kami ikut mengawal itu sehingga sampai akhirnya di Jatim kalau nggak salah kuota untuk zonasi dikurangi, jadi kuota investasi ditambah sebagai bagian dari revisi sebab gelombang protes pada waktu itu tinggi. Jadi harapan kami bukan untuk hanya mencela pemerintah, kita bikin kajian, kita beri solusi, dan itu harapannya juga agar protes yang ada di teman-teman ini bisa terkoordinir, jadi nggak liar gitu, tapi ada satu koordinasi. Ada wadahnya gitu ya? Ada wadahnya dan kita bisa bantu menyampaikan.
macam-macam iya, sih. iya. Masalah kasus demo besar September kemarin, kita juga menjaga. Jadi teman-teman yang turun, pelajar terutama, kita pasang badan, kita tidak akan anarkis, kita akan. Akhirnya Surabaya memang kemarin waktu di Surabaya kan Kondusif ya. Kondusif. Salah satu saya tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya peran kami, tapi bagaimanapun kami juga ikut berusaha menjaga pada waktu itu sehingga teman-teman pelajar tidak terprovokasi. Oke, luar biasa. Kayaknya masih banyak banget ya cerita-cerita menarik dari Mas Seno nih ya. Tapi kita tahan dulu ya. Siap. Nanti kita break dulu sebentar. Saya minum dulu. Oh, boleh. Break dulu aja. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now.